Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau wahai hamba, fi hadhihi dunya, di negeri dunia ini. Allah perintahkan kita memandang Allah melalui ciptaan-ciptaannya dengan mata hati engkau. Artinya kita disuruh oleh Allah agar menggunakan mata hati untuk melihat Allah pada segala ciptaan-ciptaannya. Dengan dalil firman Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakan wahai Rasul kepada umat, unzuru, tengoklah olehmu, pandanglah olehmu Tuhan allazi, maza oleh ahli tafsir artinya allazi, pandanglah Tuhan yang ada di balik langit dan bumi. Nah, ini perintah Allah kepada kita agar kita melalui mata hati kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada ciptaan-ciptaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita dengan mata kepala ini melihat sesuatu yang indah di alam dunia ini, maka hendaknya mata hati kita bersamaan dengan itu melihat itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua mata ini berfungsi. Mata yang zahir itu melihat kepada yang nyata, yang zahir pula. Sedangkan mata hati, mata yang di dalam ini melihat juga kepada yang ada di balik sesuatu yang nampak itu. Nah, jadi apabila kita melihat suatu keindahan di alam dunia ini, maka hati kita pun langsung melihat bahwa itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata hati kita melihat alangkah indahnya gunung itu, alangkah indahnya itu matahari, alangkah indahnya itu lautan, alangkah indahnya macam-macam, tetapi mata hati kita tetap memandang satu, bahwa itu adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana mata hati kita sudah bisa bersatu dengan mata zahir ini, melihat suatu keindahan tadi, bahwa mata hati kita melihat itu adalah indahnya Allah, nah maka ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah tidak ada lain dari ucapan alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Jadi oleh ulama-ulama sufi tentang penyertaan mata hati dengan mata yang nampak biasa ini, itu ada tiga penyertaan. Ada yang bisa melihat Allah sebelum melihat sesuatu, mata yang zahir ini. Bisa pula besertaan, bisa pula di belakang. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang indah, hati kita, mata hati masih belum bergerak. Nah, kita melihat sesuatu yang indah, tapi di belakang itu mata hati kita memandang itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada menimbulkan satu rasa kenikmatan di dalam hati itu. Sebagaimana mata kita yang zahir ini dingin. Nah, sebagaimana mata yang zahir ini dingin dengan memandang keindahan, maka hati kita pun begitu sejuk begitu memandang itu keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita melihat dengan mata yang zahir ini, dengan mata yang nampak ini sesuatu yang menyedihkan,
sesuatu yang menyakitkan. Nah, mata yang zahir melihat sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak nyaman. Nah, di situ mata hati kita melihat bagaimana kekuatan atau keperkasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang dalam keadaan susah, orang itu pasti ingin senang. Nah, pasti ingin bahagia. Pasti. Tapi disitulah Allah dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, sehingga orang yang ingin sihat, orang yang ingin kaya ini tidak berdaya. Dan disitulah Allah menampakkan Allah itu perkasa. Nah, jadi begitu kita melihat ada orang yang menyedihkan, ada orang yang menyakitkan menurut pandangan mata zahir kita ini, maka di situ mata hati kita melihat begitu perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, dengan demikian bahwa mulut kita secara otomatis akan keluar ucapan la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang kada nyaman, sesuatu yang nista. Nah, di situ kita melihat begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, jadi mulut kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang dikehendaki Allah dan disuruh Allah kita ini agar selalu demikian. Sehingga walaupun mulut kita tidak berzikir, tapi hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang berzikir ini tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan apa-apa. Hati berzikir di dalam jamban berpahala. Hati berzikir dalam keadaan bersetubuh berpahala. Hati berzikir dalam keadaan apapun berpahala. Tapi kalau zikir lisan ada batasan-batasan. Dalam sini kita kada boleh berzikir. Waktu ini kada boleh berzikir. Tapi kalau hati dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun diberi pahala kalau kita berzikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang mulia, melihat orang-orang mulia, nah di situ mata hati kita sudah melihat bahwa itu adalah Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Nah, hati kita sudah melihat bahwa orang itu mulia karena Allah Al-Mu'izz yang memuliakannya. Orang yang mulia ini bukan orang kaya. Orang yang mulia itu bukan orang yang tinggi kedudukan, pangkat, jabatannya, bukan. Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan sumber kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat takwa kepada Allah, itulah orang mulia. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sangat takwa, maka di situ hati kita, mata hati kita melihat bahwa Allahul Mu'izz, Allah yang memuliakan itu. Allah bila ingin memuliakan hambanya, maka Allah dekatkan hamba itu kepadanya. Maka jadilah dia orang yang paling takwa. Jadilah hamba itu orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintah dan jauh dari yang dilarang oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bila kita melihat ada orang-orang yang hina, orang hina ini bukan buruh, Nah, orang hina ini bukan pembantu, orang hina ini bukan pesuruh, orang hina ini bukan orang miskin, orang hina ini bukan orang cacat. Tetapi orang hina yang sebenarnya itu adalah orang yang jauh dari kemuliaan, yaitu orang yang suka maksiat kepada Allah. Itu orang hina. Itu orang hina. Orang yang menghambur-hamburkan nikmat di jalan yang tidak diridai Allah, itu orang hina. Kalau kita melihat ada orang-orang maksiat,
Mata zahir kita melihat orang-orang yang membuang-buang duit untuk hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, mata hati kita melihat itulah orang hina. Dan mata hati kita melihat bahwa itulah Allah yang al-mudhil, yang menghinakan orang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu kalau menghinakan seseorang, bukan berarti orang itu dimiskinkan oleh Allah, bukan. Bukan berarti orang itu diturunkan dari jabatannya, bukan. Orang yang dihinakan Allah itu orang yang selalu maksiat kepada Allah. Orang yang selalu lupa kepada Allah. Orang yang selalu menentang hukum Allah. Itu orang yang hina. Nah, jadi kita melihat ahli-ahli maksiat, di situ sangat nampak bahwa Allah itu al-mudhil, Allah yang maha menghinakan mereka. Kada kelihatan lagi orangnya itu pulan maksiat kada kelihatan lagi. Yang nampak di situ adalah Allahul mudhil, Allah yang maha menghinakan mereka itu. Nah, mestinya demikian mata hati kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Innama amaraka bihadhihi dunya an tanzura ilaihim biwasitati makhluqati wa bi'aini basiratik li'annaka la taqdiru huna an tanzura ila haqiqati dzatihil muqaddasah bila wasitah wa bi'aini basarik li dha'fi nas'atika wa quwwatik. Hanya saja Allah menyuruh engkau wahai hamba di dunia ini memandang kepada Allah itu dengan perantara ciptaannya dan dengan mata hati. Allah menyuruh kita memandang Allah di dunia ini melalui perantara ciptaan-ciptaannya. Dan itu pun menggunakan mata hati. Karena engkau tidak akan kuasa di dunia ini memandang kepada hakikat zat Allah yang suci tanpa perantara dan dengan mata kepala. Ada mampu karena lemahnya kejadian dan kekuatan kita.